Seorang murid pun bersamanya, ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan getir dariku, namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Yesus mendapati muridnya, namun mereka tidur lelap. Bangunlah, jagalah dan berdoalah, agar jauh dari pencobaan. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Lalu Yesus kembali bergumullah, makin sungguh-sungguh doanya. Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus,
Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, yaitu ibadah sejam di Getsemani. Walaupun mungkin kita hanya beberapa orang di dalam keluarga kita tidak berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita di gereja, tetapi itu tidak mengurangi arti atau makna dari ibadah kita pada sore hari ini. Kita yakin bahwa ada 1-2 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan itu ada bersama dengan kita. Seperti Ia sendiri telah mengatakannya di dalam firman-Nya. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada sore hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, pada sore hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan suci kuduskan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita sore hari ini. Saya ambil di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-46. Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Saya baca di dalam nama Yesus. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pulang, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tuhan memberkati kita melalui
bagi umat manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, dengan berbagai macam cara, iblis dengan sangat gigih berusaha untuk menghancurkan kehidupan dari Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak dapat memenuhi rencana Allah. Kita tahu bersama melalui Alkitab, ketika Yesus dilahirkan sebagai bayi kudus di Bethlehem, iblis masuk ke dalam pribadi Raja Herodes. Raja Herodes berusaha untuk membunuh bayi Yesus, tetapi gagal. Sebab Yusuf dan Maria telah melarikan Yesus ke Mesir melalui petunjuk dari malaikat Tuhan. Dan ketika Yesus beranjak dewasa, ia memulai pelayanannya dengan doa dan puasa. Ia berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Di sana pun ia dicobai oleh iblis. Iblis menawarkan semua keindahan dunia ini dengan maksud menggagalkan rencana Allah. Namun di saat itu Yesus tetap menang. Kemudian setelah ia melayani beberapa waktu lamanya, ia berlayar bersama dengan murid-muridnya di sebuah danau. Dan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau itu, sehingga perahu mereka kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Iblis berpikir bahwa kali ini perahu ditumpangi oleh Yesus akan tenggelam dan ia mati dengan begitu saja tanpa melalui rencana Allah. Tapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di saat taufan itu datang, murid-muridnya membangunkan dia. Lalu dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan air dan angin yang mengamuk itu pun reda. Lalu danau itu menjadi teduh. Dan kali ini pun iblis gagal di dalam rencananya. Kemudian iblis pun masuk ke pikiran orang-orang Nazaret untuk membunuh Yesus dengan cara hendak melemparkan dia dari atas tebing. Kita bisa melihatnya di dalam Lukas 4 ayat 29. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahaya-bahaya semacam itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan Yesus. Tetapi ada satu hal yang sangat menakutkan dia, yaitu cawan. Cawan berarti menerima kesengsaraan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini kita memperingati peristiwa yang telah terjadi beribu-ribu tahun yang telah silam, di mana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani untuk menghadapi kesengsaraan guna menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku
banyak lagi janji-janji Allah di dalam firman Tuhan untuk saudara dan saya. Namun demikian, kita selalu menyerah kepada iblis. Pertanyaannya, kenapa demikian? Jawabannya ialah karena iblis tidak mau melihat anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Iblis menginginkan bahwa anak Tuhan harus dikalahkan supaya ia mempunyai teman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini tentunya kita semua mau mengakui kelemahan kita. Kita tidak sanggup menghadapi tipu muslihat iblis. Dan oleh sebab itu, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Walaupun kita hanya beribadah di rumah saja, jangan pernah melewatkan jam ibadah kita. Jangan pernah melewatkan jam doa kita. Karena di dalam kita beribadah dan di dalam kita berdoa, Tuhan akan terus menolong kita. Saat ini, di saat Yesus bergumul untuk menghadapi kesengsaraannya karena menebus dosa kita, maka marilah kita juga bergumul untuk menghadapi setiap pencobaan yang kita akan alami. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lebih daripada itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa pergumulan kita sekarang ini bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa di udara. Dan ini semua tidak mudah bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan yang Ia alami di Taman Getsemani pun kita akan dapat mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat kami memperingati pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kami pun memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, supaya ketika kami menghadapi pergumulan, khususnya di masa-masa yang sulit sekarang ini, kami tetap menang karena Tuhan bersama dengan kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau, karena di dalam nama